Sudah oke. Baik. Apa kabar nih semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Baik. Aksan mana Aksan? Baik, Aksan nanti mamanya dijemput. Nah, nanti mama dijemput boleh pulang ya. Yang tidak hadir hari ini Gildan izin karena masih di luar kota, dan satu lagi Adel lagi sakit. Baik. Untuk memulai pembelajaran ini, silahkan dulu petugas hari ini siapa yang mau ikutin baca doa saya? Helmi. Ayo Helmi, once again, come here. Oke, tadi masih ingat? Our friend, Al-Fatihah, our teacher, owner of NU, dan Al-Fatihah, dia. Itu ya? Apa? Belum. Oke, berarti panggil duluan. Pokoknya mari, come on our friends. Nah, ingin kenalan di mana? Nah, kalau misalnya sila pertama nih, sila pertama masih ingat? Apa bunyinya sila pertama? Oke. Sebelum kita mulai ke materi, gimana kalau kita nyanyi dulu? Nyanyi apa? Satu bintang gitu ya. Oke, abang kakak siap nyanyi bang? Ya. Kakak siap? Oke, satu. Aku yang mau mimpin, ada yang mau nyanyi ke depan? Amin. Sini Min. Yang nyaring ya Min. Kalau udah di depan tuh harus nyaring, walaupun pakai mikrofon. Jangan nanti di tempat duduknya nyaring, saat di depan. Iya, yang nyaring Min. Satu, dua, tiga, yang lain ikutin. Satu, dua, tiga. Satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat kepala banteng, lima padi dan kapal. Satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat kepala
Alvin dan Abang Lapa. Sit down please. Oke. Gimana, seru nggak nyanyi tadi? Nah, ini pelajaran jam siang ya. Jangan pada ngantuk. Nah, makanya kita tadi nyanyi supaya tidak ngantuk dan kembali semangat lagi. Pada jam yang lalu kita sudah belajar tentang kita ada permainan dari Pancasila ya kan. Nah, kemarin itu kita main lempar-lemparan dadu, menyebutkan bunyi silanya. Nah, sekarang ibu mau tanya, bunyi sila ketiga, coba. Indonesia. Betul, lambangnya apa? Pohon beringin. Pohon beringin itu betul nggak Pak? Enggak. Iya, itu merupakan gambaran dari kita yang beragam suku bangsa. Abang, kalau sila keempat nah ini suaranya Bang Haikal. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Baik, silakan Bang. Gambarnya apa Bang Haikal? Oke. Kita juga udah belajar kemarin contoh-contoh tentang pengamalan sila keempat. Kita udah pernah melaksanakannya ya. Pengamalan sila keempat apa sih? Pemilihan ketua RT. Oh, ketua kelas. Kalau pemilihan ketua RT itu di lingkungan mana? Umum, ya. Lingkungan sekitar. Oke. Kalau pemilihan ketua kelas? Kita kemarin pemilihan ketua kelas menggunakan oke. Sebelumnya kita bermusyawarah dulu ya kan. Kita membicarakan nih siapa yang mau jadi ketua kelas. Nah, dari kalian beberapa yang bersemangat untuk menjadi ketua kelas. Lalu kita apa? Kita mengambil suara terbanyak, iya kan? Nah, itu disebut dengan apa? Musyawarah mufakat dengan pengambilan suara terbanyak itu disebut dengan voting. Ya. Sama dengan pilkada yang pemilihan pilpres kemarin. Itu salah satu contoh pengamalan sila keempat. Itu dengan voting benar nggak? Iya, iya dengan voting. Dari mana? Kalau itu voting. Karena setiap warga negara berhak menentukan pilihannya yaitu memilih beberapa calon presiden. Oke, ada telepon dari Mama Hasan. Ya, Mama Hasan sudah mau. Silakan Hasan disimpan alat tulisnya. Jangan lupa minum obat ya. Istirahat, semoga besok sembuh. Oke. Nah, jadi hari ini pembelajaran kita adalah sambungan dari pelajaran yang lalu. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menyebutkan tujuan pembelajaran peserta didik dapat menyebutkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita juga pernah bikin apa kemarin minggu lalu ya? Ibu minta bikin apa? Jadwal, ya nggak? Jadwal apa? Jadwal kegiatan sehari-hari. Nah, itu sengaja ibu bikin itu supaya apa?
di jam ini apa aja sih yang kalian lakukan? Dan Ibu kemarin lihat ada nggak sih yang sesuai dengan sila-sila Pancasila? Dan apakah kalian sudah menerapkan penerapan dari contoh-contoh nilai Pancasila? Nah, hari ini nanti kita materinya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila. Nanti ada praktek untuk membuat kartu kartu kuning itu untuk apa? Untuk bola. Kartu Pancasila. Oke. Boleh dibuka buku paket dan buku LKS-nya. Untuk buku paketnya boleh dibuka di halaman 11. Kemudian untuk di LKS silakan buka di halaman 26. Nah, jadi kita belajar tentang penerapan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalian tahu Pancasila itu kalau di dalam negara kita itu dia sebagai apa fungsinya? Sebagai dasar negara. Dasar negara, Bu, ideologi. Iya, betul juga. Ideologi atau dasar itu sama. Pedoman, iya. Pedoman hidup. Jadi bagaimana kita sebagai warga negara itu ada nilai-nilai atau aturan yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita, yaitu ada nilai-nilai Pancasila. Contoh nih, kalian sholat nggak tadi? Sholat subuh kan? Sholat. Mau tahu dong yang sholat subuh ada berapa orang? Yang nggak sholat subuh berarti berapa orang? Alhamdulillah. Oke, turunkan tangannya. Berarti semua anak ibu di kelas 5 ini semua sholat subuh. Artinya apa? Kalau kalian melaksanakan sholat berarti telah melaksanakan atau mengamalkan sila ke-1. Iya, betul. Sila kedua apa ini? Sila yang adil dan beradab. Nah, itu contohnya apa dalam keseharian? Membantu orang tua, ya. Misalnya orang tuanya sedang memasak, kalian bantuin. Jangan bantuin kan, Bu, ya? Bantuin apa? Bantuin pekerjaan orang tua. Oke. Kita nonton video dulu. Hari apa ini? Sunday, Monday. Sebelum kita menonton video ini lebih lanjut, kami ini kan dan yang keenam, menjemur tangan pada orang yang sedang sakit. Itulah contoh baru-baru. Oke, sebelum kita lebih lanjut menonton video ini, tolong diperhatikan video ini baik-baik karena setelah ini kita akan membuat sebuah kartu Pancasila. Kartu Pancasila itu isinya adalah kalian
kalian buat yang sudah dilaksanakan ya, nanti dimasukkan ke dalam kartu Pancasila. Kemudian nanti setelah kita membuat 5 perilaku yang sudah kita laksanakan, ada lagi yang belum dilaksanakan. Dan yang terakhir nanti komitmen. Jadi ada beberapa isian nanti yang harus kalian buat. Jadi itu sesuaikan dengan apa yang sudah kalian lakukan, sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jadi jangan ada yang menonton video ini sambil bercanda, ya. Coba kita. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Olivia Madonna. Kali ini Ibu akan mengajar. Jangan di-skip. Anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, kolam beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain: yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Baik, Ibu jeda sebentar. Jadi untuk kalian sambil mendengarkan video ini, sambil kalian tulis, oh aku ini sudah melaksanakan yang ini. Kalian tulis misalnya yang ini sila kedua, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Kalian pernah melakukannya? Berarti masih tahu aku pernah melakukan ini. Aku belum pernah melakukan ini. Sambil sudah punya gambaran. Karena nanti saat kalian membuat
satu Pancasila, kalian menuliskan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Nanti ada sila pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Itu dituliskan mana yang sudah kalian lakukan, mana yang belum dilakukan. Jadi maksud ibu, kalian sudah punya gambaran nih apa yang akan kalian kerjakan nanti. Jadi supaya tidak bingung, mana tadi yang di video itu. Nah, jadi kan bingung. Jadi maksud ibu, sambil kalian mendengarkan video ini dicatat. Aku sudah menjenguk teman yang sakit, kemudian aku mendatangi siamu yang sakit. Nah, aku belum kerjakan ini, boleh ditulis berarti ini yang belum. Jadi nanti saat ibu berikan tugas, kalian hanya tinggal memasukkan aja, ya. Oke, karena tugasnya, jadi kamu sambil tidur-tiduran ngantuk ya Umi ya? Enggak ngantuk katanya Umi. Yang di belakang, enggak ngantuk? Baik, kita next. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain: yang pertama, cinta tanah air bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain: yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penambalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padilan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain: yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak bolos dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta berbuat lain. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, demikian video pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, sudah selesai videonya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hidupin waktunya sayang. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh penerapan nilai
aja ya. Kita lanjut pelajaran. Baik. Sudah punya gambaran nggak apa yang akan kalian tulis nanti di apa saja perilaku yang sudah kalian laksanakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Nawin ngantuk. Oke deh, Nawin ngantuk ya. Sekarang kalau Nawin ngantuk, kita tes fokus dulu semuanya nih. Kalian tahu nggak? Kalau gajah itu berarti apa? Gajah. Sumur. Kalau Nawin salah, kita suruh kita kasih hadiah ya kalau Nawin salah ya. Oke? Tapi ini semuanya. Selain Nawin juga kalau misalnya yang salah kita kasih hadiah. Hadiahnya maju ke depan. Oke, stand up please. Ini gara-gara Nawin nih, ya nggak? Biar Nawin fokus. Bentar, kita matikan dulu. Gajah semut, gajah semut, gajah. Kenapa Iqbal? Iqbal salah. Oh ya. Semut. Gajah semut, gajah semut, gajah. Semut. Gajah. Semut. Oke. Sekarang, aku semua tadi Nawin ngantuk. Iya kan? Oke, ini ada angin nih yang bertiup. Masa nggak ada angin bertiup? Oke deh. Oh iya, itu ada angin tuh di belakang juga. Ada berapa sumber angin? 1, 2, 3, 4, ada 5. Ya kan? Oke, ini angin yang sebenarnya. Udah paham kodenya? Baik. Angin bertiup dari kiri. Ayo. Haikal. Jujur Haikal. Angin bertiup dari kanan. Angin bertiup dari depan. Enggak. Belakang. Kiri. Kanan. Oke, itu yang sebenarnya. Sekarang yang anginnya bertiup berlawanan. Yang ngobrol, Naila, nggak fokus, disuruh maju. Angin bertiup dari belakang. Wah, lihat kanan kiri dulu ini. Bertiup dari kiri. Dari kanan. Ya sudah. Dari belakang. Dari depan. Oke, berarti udah fokus. Sit down, please. Udah hampir ngantuknya. Udah ngantuk. Nawin, mesti ngantuk. Kita next ke tugas selanjutnya, yaitu tugas ini pengennya itu sendiri-sendiri. Tapi mengingat waktunya, takutnya kalau ada sempat saat kita sholat zuhur, ya kan? Baik, ini adalah tugas berpasangan. Ada yang nggak punya pasangan? Wow, Haikal nih sering banget kan kita punya kelompok dan pasangan kan? Gimana ya? Kata-katanya udah pas. Hah? Orang bukan Haikal sendiri aja ya, nggak apa ya? Jarangin. Atau Nawin aja yang sendiri. Ya? Nggak apa-apa? Oke. Tadi di video sudah punya gambaran kan ya? Nanti sila kedua aku sudah melakukan ini. Sila ke-1 aku sudah melakukan ini. Misalnya aku belum melakukan, misalnya kalau ke WC udah berdoa dulu. Langsung masuk. Harusnya kalau kita mengamalkan sila pertama kita harus berdoa dulu, iya kan? Ada nggak yang ke WC langsung masuk? Pasti banyak. Kemarin aku sempat hafalan untuk yang baca doa
Tulisannya yang bagus, jangan kayak tadi tulisan Haikal semuanya menggunakan huruf besar. Haikal, ibu tidak menerima alasan ulun sudah terbiasa. Tidak. Apalagi pelajaran bahasa Indonesia, ibu tidak menerima yang huruf kapital semua. Kelas 5A tulisannya harus bagus, rapi, dan tidak ada yang huruf besar semua kayak mereka. Nah ini, kita akan bikin kartu Pancasila. Sebenarnya ini ya, kalau menurut cara kerjanya kalian membuat ini, menggambar lambang negara kita, Garuda Pancasila. Tetapi ibu bersihkan lagi, biarlah ibu printkan saja. Jadi nanti kalian potong, terus ditempelkan, ya. Tuliskan di sini nanti dibuat oleh Dea Humaira misalnya dan Siti Khadijah, ya. Tuliskan namanya supaya ibu tidak susah untuk menilainya, ya. Tolong ini mengisinya sesuai dengan yang sudah kalian lakukan dan yang belum kalian lakukan. Kita ke belakang. Nanti setelah kalian bikin, kalian akan presentasikan hasil kerja sama kalian bersama teman. Ini pembuatan kartu Pancasilanya ibu kasih video aja ya. Dulu nanti belum ibu persilahkan sabar ya, duduk dulu, duduk dengan tenang. Silahkan Iqmal. Baik, biar lebih jelas ya, kayak tidak ada yang baru belajar lagi, kita nonton. Ayo simak penjelasan kakak berikut ini. Langkah-langkah membuat kartu Pancasila yaitu siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu kertas karton, lem, gunting, pensil, ballpoint, dan spidol warna. Tekuklah kertas karton menjadi dua bagian yang sama. Bentuklah kertas karton menyerupai buku catatan yang memiliki 4 sisi. Gunakan sisi pertama sebagai halaman depan kartu Pancasila. Kalian dapat menggambar dan menghias halaman depan kartu sesuai dengan kreativitas. Lalu, sisi kedua sebagai halaman untuk menuliskan perilaku sesuai dengan nilai Pancasila yang sudah dilakukan. Halaman ini dibuat dalam bentuk tabel agar lebih mudah saat mengisinya. Setelah itu, sisi ketiga sebagai halaman untuk menuliskan perilaku sesuai dengan nilai Pancasila yang belum dilakukan. Sama dengan sisi kedua, halaman ini juga dibuat dalam bentuk tabel.
sesuai nilai Pancasila yang akan kalian lakukan. Bagaimana adik-adik? Mudah? Gimana? Mudah? Mudah ya? Hah? Mudah kan, Info? Yang susahnya apa? Ini ya. Ini nanti dipotong dulu. Tadi ibu lupa potong. Potong sendiri nanti ya. Nah ini untuk kelompok sini. Dipotong sininya sayang. Yang rapi sayang, yang rapi. Sama aja. Dibuang oleh di sininya. Ini adalah dari depan dulu saya. Dari depan dulu. Ini hasil karya mereka membuat kartu Pancasila. Di sini ada nama kartunya kartu Pancasila. Kemudian ada logonya dan ada apa ini? Nama pembuatnya. Oke, silakan untuk Khadijah atau Dea yang akan menyampaikan. Assalamualaikum, kami akan menyampaikan hasil kartu Pancasila Dari depan dulu saya. Ailindung. Ya, dari depan dulu. Dari depan. Ini dibuat oleh Ini dibuat oleh Sri Khadijah dan dua mereka. boleh dibuka isinya. Perilaku sesuai dengan Pancasila yang sudah dilakukan. Sila pertama, melaksanakan ibadah dan
Jadi